Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, mahasiswa STAI 11 April Sumedang. Berikut kegiatan pembelajaran PAI di kelas 8 MTS Zumratul Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI di kelas 8 MTS Zumratul Muttaqin. Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba, siap-siap, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum dimulai, ada yang tidak hadir pada kali ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi sekarang tentang indahnya hidup sederhana, minggu kemarin kita membahas apa? Tentang indahnya sedekah, ya. Minggu kemarin kan kita udah bahas indahnya sedekah. Masih ingat sedekah itu apa? Apa sedekah? Memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu pengertian sedekah. Selanjutnya kita akan menghadapi materi tentang indahnya hidup sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membaca tujuan pembelajaran dan ada indikator pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran ada melalui kegiatan ceramah, siswa mampu memahami makna dan faedah hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan contoh hidup sederhana. Nah, jadi setelah belajar, kalian mampu memahami makna dan faedah hidup sederhana. Selanjutnya, menyebutkan contoh hidup sederhana. Itu tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada indikator pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat meyakini sederhana merupakan cerminan dari iman. Nah, setelah mempelajari bahwa sikap sederhana itu adalah cerminan dari iman, harus kita pelajari. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada pengertian hidup sederhana. Sebelumnya kalian sudah tidak asing mungkin ya dengan kata sederhana. Apa coba yang kalian ketahui selama ini mengenai hidup sederhana? Siapa yang tahu? Ya, Silma apa? Tidak berlebihan. Terus siapa lagi? Ilma? Hidup apa adanya. Terus? Najia? Rajin menabung. Satu lagi? Tidak banyak keinginan. Betul sekali. Nah, itu mungkin lebih kepada contoh-contoh hidup sederhana ya, yang mana hidup sederhana itu tidak berlebihan. Terus rajin menabung, apa lagi? Hidup apa adanya. Nah, itu pengertian menurut kalian. Nah, di dalam Al-Quran, hidup sederhana adalah hidup secara wajar dan secukupnya. Nah, tidak berlebihan tetapi juga tidak pikir atau pelit. Nah, hidup sewajarnya dan secukupnya, tidak berlebihan ya. Itu pengertian dari hidup sederhana di dalam Al-Quran. Apakah kalian sudah hidup sederhana? Sudah, insya Allah ya. Tidak berlebihan tetapi juga tidak pikir atau pelit. Jangan sampai kita hidup sederhana itu pelit, tidak membagikan harta kita kepada orang lain. Jangan seperti itu. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan pikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Nah, hidup sederhana itu tidak kikir namun tidak berlebihan. Nah, itu pengertian hidup sederhana. Selanjutnya
di dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan terkait hidup sederhana. Siapa yang mau baca ayat di depan? Baik, Silva dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin fakulu wasbiru wa la tusitu innahu la yuhibbul muslimin. Bagus sekali, tajwidnya sudah benar, huruf-huruf makhrajnya sudah baik. Selanjutnya siapa yang akan membacakan artinya? Melani, silahkan dibaca. Lebihan, betul sekali. Nah, sudah jelas ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa manusia tidak boleh berlebih-lebihan. Makan dan minumlah secukupnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, takut tidak sama Allah? Takut. Berarti kita harus menaati perintah Allah. Jangan sampai kita hidup berlebih-lebihan. Selanjutnya, Ibu akan membagi 3 kelompok dari masing-masing kursi ya, masing-masing meja. Coba tuliskan contoh hidup sederhana yang kalian ketahui. Tadi sudah disebutkan, ayo coba dituliskan masing-masing 2 poin. Ayo dikerjakan. Contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Nah, coba kelompok 1. Apa jawabannya? Apa saja? Membeli pakaian tidak mencukupi. Ya, coba dikumpulkan. Ibu akan menilainya. Bagus ya. Tuh. Selanjutnya, kelompok 2. Menggunakan uang jajan sesuai kebutuhan, membeli barang sesuai kebutuhan. Asik, bagus sekali. Pintar ya, udah pada paham mengenai contoh hidup sederhana. Ini kelompok ini sudah? Coba dibaca. Iya, kita kasih nilai dulu. Bagus, sudah pada tahu. Coba disebutkan kembali kelompok 1 apa saja? Membeli pakaian Tidak mengikuti tren. Terus menabung. rajin menabung. Terus Menggunakan uang jajan sesuai kebutuhan, membeli barang sesuai kebutuhan. sip. Nah, itu contoh hidup sederhana. Nah, Ibu juga mempunyai contoh. Yang pertama, makan dan minum secukupnya. Selanjutnya, menggunakan uang saku sesuai kebutuhan. Membeli alat sekolah secukupnya. Membeli pakaian tidak mengikuti tren model terbaru. Nah, ini contoh hidup sederhana bagi kalian seorang pelajar. Nah, itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya ada kelebihan atau faidah dari hidup sederhana. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala. Yang kedua, telah mampu melawan godaan setan, mendorong untuk hidup boros. Kan setan itu selalu menggoda kita tuh, ayo jajan yang banyak. Nah, kita harus dikuatkan dengan iman kita agar tidak tergoda oleh setan. Selanjutnya, hidup rendah hati dan senangi banyak orang. Tidak akan tertimpa penyakit resah dan gelisah. Tidak akan takut uangnya kehabisan karena ia rajin menabung dengan hidup sederhana. Nah, itu terkait materi pembelajaran pada kali ini. Sebelum Ibu simpulkan, apakah kalian ada yang bertanya? Ada? Acungkan tangan. Iya, bagus Ilma. Ayo sebutkan pertanyaannya. Ibu, apakah kita harus hidup sederhana? Tentu jawabannya harus hidup sederhana. Nah, dari faedahnya juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hidup sederhana. Selanjutnya akan menjadikan orang banyak menyenangi kita karena kita terlihat hidup sederhana. Jadi jawabannya harus hidup sederhana. Diusahakan ya, adik-adik semua harus
Boleh, sudah paham ya semuanya? Nah, sebelum ditutup, Ibu akan mengasih pekerjaan rumah ya. Tolong dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan ya. Coba ditulis terlebih dahulu ini soalnya. Sudah? Sudah. Baik. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan tarik kesimpulan. Hidup sederhana adalah hidup secara wajar dan secukupnya. Tidak berlebihan tetapi juga tidak kikir. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, karena sikap berlebih-lebihan itu tidak baik. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang Ibu sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.